Halo, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftahur Rahman STMSI selaku dosen dari mata kuliah Seminar Manajemen. Perkenalkan, nama saya Bunga Aurelia dari STI Esthekom Kartasura, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Perekonomian Masyarakat. Bahan bakar minyak atau BBM adalah suatu bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahan bakar mesin sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua adalah latar belakang masalah. Karya tulis ilmiah ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Seminar Manajemen, serta meneliti dan mengkaji lebih dalam peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini mengenai alasan atau penyebab melonjaknya harga BBM atau bahan bakar minyak. Mengenai apa yang menyebabkan harga bahan bakar minyak di Indonesia naik, dan apakah penaikan harga BBM berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, dan bagaimana peran pemerintah terhadap dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, untuk metode yang digunakan pada makalah ini, metode yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka, melalui jurnal, serta website resmi yang membahas mengenai judul atau tema makalah ini. Yang selanjutnya, tentang penyebab melonjaknya harga BBM di Indonesia, yaitu diawali oleh melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintahan tidak bisa lagi menjual BBM dengan harga yang sama dengan sebelumnya kepada masyarakat. Karena apabila dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya, akan mengakibatkan pengeluaran yang tinggi dari APBN. Dari data yang didapat APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tahun 2022 telah naik 3 kali lipat. Kenaikan nominal APBN tersebut sangatlah berpengaruh karena dari APBN tersebutlah subsidi BBM dilakukan. Dengan subsidi, maka masyarakat bisa terbantu dan membeli bahan bakar minyak untuk kegiatan sehari-hari. Hal yang sering dipertanyakan adalah kenapa anggaran subsidi sudah dinaikkan tetapi harga BBM juga ikut naik. Jawabannya adalah karena pemerintah tidak sepenuhnya menanggung subsidi BBM lagi. Anggaran subsidi BBM sudah sebagian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, maka dari itu anggaran subsidi yang naik tidak sepenuhnya membantu meringankan masyarakat dalam membeli BBM untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi, setidaknya masyarakat sedikit terbantu dengan upaya pemerintah dalam hal tersebut. Yang kedua, penyebab naiknya harga BBM di Indonesia yaitu harga minyak mentah yang naik turun dalam beberapa waktu. Harga minyak mentah juga menjadi salah satu penyebab naiknya BBM, karena pada dasarnya BBM sendiri adalah hasil olahan dari minyak mentah yang disuling dan dijadikan BBM. Untuk yang ketiga adalah daya konsumsi BBM yang tinggi. Sebagai bahan bakar utama dalam aktivitas keseharian, sudah sewajarnya penggunaan BBM tinggi. Akan tetapi penggunaan BBM subsidi sangatlah tinggi dalam kurun waktu 8 bulan. Untuk selanjutnya, menaiknya harga bahan bakar minyak atau BBM banyak memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia, seperti ikut menaiknya harga barang dan jasa, terhambatnya produksi masyarakat karena kenaikan harga, dan menurunnya daya beli masyarakat dan inflasi. Dampak selanjutnya yang bisa terjadi di masyarakat adalah dampak psikologis masyarakat, di mana ketika mendengar kata kenaikan harga BBM, maka masyarakat sendiri sudah menilai apa saja yang akan terjadi terhadap kenaikan bahan bakar tersebut. Sebagian masyarakat akan beranggapan bahwa semua hal akan naik harganya, sedangkan pendapatan masyarakat sendiri belum atau tidak naik. Masyarakat akan menilai bahwa kenaikan harga BBM akan menyulitkan kehidupan mereka selanjutnya. Hal ini merupakan salah satu dampak psikologis masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Selanjutnya, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menangani dampak menaiknya harga BBM, pemerintah juga berperan memikirkan kondisi dari masyarakat terhadap menaiknya harga BBM dengan memberikan dukungan melalui berbagai tambahan bantuan sosial dalam bentuk pengalihan kebijakan subsidi agar dampak dari kenaikan BBM tersebut tidak membebani masyarakat. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak naiknya BBM tersebut adalah yang pertama, memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan langsung uang tunai BLT kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kenaikan harga BBM tersebut. Pemberian BLT dilakukan
para pekerja dengan melalui data BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian BLT ini tepat sasaran. Namun, sangat disayangkan juga karena pemberian BLT ini tidak sepenuhnya rata karena ada sebagian juga pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu, masyarakat harus bisa beradaptasi sendiri tanpa bantuan pemerintah. Tetapi setidaknya ada beberapa pekerja atau masyarakat terbantu dalam program pemerintah ini dalam menangani dampak kenaikan harga BBM. Selanjutnya, membuat BBM subsidi tepat sasaran. Salah satu yang menjadi penyebab naiknya harga BBM sendiri adalah tidak tepatnya sasaran BBM subsidi yang dikonsumsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah melalui Pertamina yang mana adalah salah satu perusahaan BUMN membuat program agar BBM subsidi tepat sasaran. Dengan program aplikasi My Pertamina diharapkan BBM subsidi pun tepat sasaran. Hal ini dilakukan dengan cara pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina. Hal ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat juga. Akan tetapi program ini juga mempunyai dampak yang bagus ke depannya, di mana BBM subsidi juga bisa tepat sasaran untuk masyarakat yang kurang mampu agar tidak kesulitan dalam aktivitas keseharian yang menggunakan bahan bakar minyak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, pemerintah menjalankan kewajiban yang seharusnya kepada masyarakat sehingga masalah pengaruh kenaikan harga BBM kepada perekonomian masyarakat dapat diatasi dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.